Waalaikumsalam Bu Isminta. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Bu. Ini kan Bapak nanti mau melakukan coaching bersama Ibu Dewi gitu ya? Iya Bu. Benar, ya. Jadi kan Pak, sebelum Bapak melakukan coaching itu, saya ingin memberitahu tata cara penilaiannya. Nanti yang akan saya nilai di situ adanya kerja sama Bapak dengan coaching, kan? Kemudian kira-kira Pak, sebelum melakukan coaching itu apa yang sudah Bapak persiapkan? Ya, jadi yang sudah persiapkan pertama dengan kunci saya itu menentukan jadwal Bu. Menentukan jadwal, kemudian tempat Bu yang senyaman mungkin Bu. Nanti harapannya ketika kami melakukan coaching itu dari kunci saya bisa muncul Bu, bisa muncul ide-ide ataupun permasalahannya. Kemudian dari perusahaan itu sebut saya mampu mencari solusinya Bu. Setelah mencari solusinya sudah mampu, dan juga dia mampu juga melakukan dari solusi itu Bu. Nah, jadi Pak kan kemudian bagaimana kompetensi yang secara spesifik yang Bapak inginkan? Ya, saya ingin bukan coaching saya ini nantinya tergali Bu ya, dengan perbincangan kami, coaching yang kami lakukan itu, bisa nanti tergali ya potensi ya kepada coaching saya gitu kan. Saya ingin menggali potensinya, kemudian dengan cara arif ya Bu, dengan cara arif gitu, dengan kearifan gitu. Jadi kan Pak, berarti kan setelah itu indikator ketercapaian dan tujuan pembelajaran pengembangan yang Bapak inginkan. Saya ingin Bu nanti kan coaching saya itu bisa terbuka kan, saya bisa terbuka menyampaikan dan saya bisa mendengar Bu, mendengar penuh lah Bu, mendengar penuh, kemudian setelah mendengar penuh saya konsentrasi kan? Kemudian dengan konsentrasi saya itu nanti coaching saya bisa bisa tergali gitu, bisa keluar potensinya, kemudian masalah yang dihadapi juga nanti kita selesaikan Bu. Baiklah Pak, dari semua yang sudah Bapak sebutkan tadi, sekarang saya kira sudah cukup observasi saya. Untuk sekarang silakan Bapak lanjut untuk coaching bersama Ibu Dewi. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Dewi. Waalaikumsalam Pak. Apa kabar? Alhamdulillah sehat Pak. Bapak gimana Pak? Alhamdulillah sehat juga. Alhamdulillah sehat. Gimana hari ini mengajarnya? Alhamdulillah Pak. Murid pembelajaran berjalan dengan baik. Cuma ada sedikit masalah biasa ya Pak. Iya. Apa itu masalahnya Bu? Jadi gini Pak, izin waktunya ya Pak ya. Saya ingin bicara sama Bapak ini Pak. Jadi saya itu punya masalah dengan salah satu murid Pak. Jadi siswa ini belakangan ini dia bicaranya itu kasar Pak. Ketika saya menjelaskan pelajaran dia nggak fokus. Ketika jam istirahat usil dia dengan temannya Pak. Jadi saya itu bingung saya bicara sama siapa gitu. Makanya saya beri Bapak gitu. Waktu Bapak itu ya gimana caranya bisa masalah saya bisa terselesaikan gitu. Yang sudah bilang apa Bu? Nah, jadi karena anak belakangan hari ini memiliki tingkah laku yang berbeda dari sebelumnya kan Pak. Jadi awalnya saya melakukan pendekatan ini Pak sama anak ini. Kenapa anak ini bisa berubah gitu Pak dari tingkah lakunya kan Pak. Kemudian kenapa tidak fokus ketika saya menjelaskan, tugas tidak selesai, baik tugas yang di sekolah dan tugas PR gitu. Jadi anak ini sih belum terbuka dengan saya gitu. Seperti itu sih Pak. Kalau menurut Ibu anak ini kalau kita grade-kan itu Bu, levelnya level berapa nih Bu? Jadi kalau saya bilang perubahan anak ini sekarang ini berada di posisi 6 gitu Pak. Kenapa saya bilang 6? Karena memang
perubahan itu jauh kali gitu Pak, karena biasanya anak ini tidak seperti ini. Kadang teman-teman itu sering mengadu kepada saya, Bu, dia berkata kasar Bu gitu. Kemudian ketika saya tanya, tugas itu nggak pernah selesai gitu Pak. Jadi lagi ibu bilang anak ini kata kasar udah. Iya Pak. Orang tuanya apakah sudah hubungi Bu? Jadi kan setelah saya melakukan pendekatan, anak ini kan kurang terbuka sama saya gitu kan Pak. Jadi saya mencoba berkomunikasi nih sama orang tuanya. Jadi orang tuanya saya undang Pak untuk membicarakan apalah keseharian bersama anak ini gitu. Jadi dari komunikasi saya dengan orang tuanya, ternyata disampaikan kepada orang tuanya bahwasanya anak ini belakangan ini bermainnya dengan orang yang lebih dewasa gitu Pak, bukan di usianya gitu Pak. Jadi temannya ini anak-anak SMA gitu, anak SMP, bahkan ketika bapaknya keluar gitu gabung dengan dia ikut gitu. Jadi kenapa dia bisa berkata kasar di sekolah? Mungkin ternyata pengaruhnya itu gitu Pak. Iya, kemudian Bu, kalau di sekolah apakah Ibu tidak melibatkan guru-guru lain Bu? Nah, asal sendiri gitu. Iya Pak. Jadi Pak, setelah saya panggil orang tuanya kan Pak, saya menemukan apa penyebabnya gitu. Saya juga bertanya nih sama guru mata pelajarannya, maksudnya guru agama dan guru olahraga, apakah anak ini sama gitu perlakuannya ketika jam mata pelajaran itu? Ternyata sama gitu. Sama ya. Jadi dampaknya itu memang di semua gitu, bukan di saya saja. Jadi karena kan di SD itu tidak ada guru bimbingan konseling. Jadi ya kalau kayak kami ini kan kayak kita lah Pak, menangani sendiri gitu Pak. Jadi ya karena saya bertanya dengan guru mapel ternyata perlakuannya sama, jadi saya mengambil inisiatif gitu Pak untuk kerjasama gitu Pak sama guru-guru agar anak ini bagaimana mengembalikan gitu Pak ke posisi awal anak ini gitu Pak. Begitu ya. Selain mungkin guru agama nggak dilibatkan Bu? Pastinya Pak saya libatkan Pak, karena kan saya juga menyadari peran merubah seseorang itu kan bukan dari saya saja gitu. Saya butuh bantuan baik peran kepala sekolah yang mendukung, kemudian orang tuanya dan guru-guru mata pelajaran lainnya gitu Pak. Jadi setelah Ibu melibatkan orang tuanya, kemudian guru-guru juga yang ada di kelas itu Ibu libatkan, ada nggak perkembangannya Bu? Alhamdulillah kan Pak, setelah diskusi berkolaborasi dengan pihak-pihak tadi kan Pak, alhamdulillah anak ini dapat kembali, karena ketika saya panggil orang tuanya gitu Pak, saya mengharapkan kepada orang tuanya untuk mengawasi anak ini, memilah gitu Pak mana temannya yang baik sesuai dengan usianya, sehingga apa yang didapatkan dari sosialisasi lingkungan itu tidak buruk. Jadi karena anak ini membawa ke sekolah, membawa dampak gitu Pak. Jadi alhamdulillah setelah kolaborasi itu, alhamdulillah anak ini sekarang ya lebih baik lagi, kembali ke seperti semula karena sudah berteman dengan usianya gitu Pak. Jadi semulanya level berapa deh Bu? Nilainya berapa nih? Yang saya sampaikan tadi Pak, anak ini di posisi 6 gitu Pak, tapi setelah mendapat perlakuan yang tadi ya kan Pak, setelah koordinasi, kolaborasi gitu ya kan Pak, alhamdulillah anak ini mengalami peningkatan gitu Pak. Artinya perlakuan buruk dia selama kolaborasi ini sudah berkurang. Ada perubahan gitu Pak. Jadi seperti udah kembali seperti semula ya. Alhamdulillah Pak, tapi ya tetap saya sebagai guru kelasnya terus memotivasi, mendorong perubahan tersebut. Jadi kadang jam istirahat saya sering ajak dia ngobrol, sehingga pendekatan itu kan ada. Harapan saya juga anak ini kembalilah pada level awal gitu. Pada posisi ke-8 sih harapan saya. Jadi ini sudah berubah lah ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan perubahan ini terus jadi peningkatan, tidak seperti di awal tadi Ibu bercerita. Jadi mudah-mudahan dengan cerita kita ini Ibu sudah menemukan solusi, sudah mengerti bagaimana apa yang dilakukan, dan alhamdulillah anak ini sudah berubah juga seperti yang diinginkan. Iya, gitu. Alhamdulillah Pak gitu Pak. Jadi itu
gimana Bu perasaan setelah kita ngomong ini, setelah udah menemukan solusinya bagaimana? Alhamdulillah sih Pak, setelah saya cerita sama Bapak ini kayak beban saya itu agak berkurang gitu Ya, Pak, ya. karena anak ini kan biar bagaimanapun juga siswa Ya. itu menjadi tanggung jawab kita ya. Ya, ya, benar. Kita dituntut bagaimana menciptakan generasi yang berakhlak gitu Iya, ya, harapannya betul. baik di sekolah dan baik di keluarga dan lingkungan. Iya, gitu. Saya juga terima kasih kepada Bapak Iya, yang Bu, meluangkan sama-sama. waktunya Sama-sama, ya. mendengarkan saya dan menumbuhkan bagaimana saya mencari solusi dari permasalahan saya. Ya, saya juga masih banyak Bu yang sudah maulah apa yang saya katakan dengan Ibu sudah lakukan, bagus sekali Bu ya. Pertanyaan saya itu sudah menggali dari sini Bu. Alhamdulillah sekali Pak. Sudah menemukan solusi, kemudian apa yang harus dilakukan sudah tahu langkah-langkahnya apa, sehingga alhamdulillah setelah melakukan itu ada juga sudah berubah seperti yang diinginkan seperti semula Bu ya. Dapat angka 8 Bu ya. Alhamdulillah, harapannya kita gitu Pak. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Pak. Ya, baik Bu, baik Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Sugio. Waalaikumsalam Bu. Ya. Saya kan tadi sudah mengaman Bapak bersama Ibu Ya. Dewi melakukan coaching. Ya. Jadi saya lihat di situ sudah ada kriteria yang apa Ya. saya nilai itu sudah ada semua. Ya. Jadi kan Pak, untuk lebih lanjutnya saya ingin sedikit menggali pengetahuan Bapak itu setelah Bapak melakukan coach itu. Iya. Jadi kira-kira apa yang sudah Bapak lakukan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang Bapak inginkan? Ya, alhamdulillah Bu, tadi saya setelah melakukan coaching dengan Bu Dewi itu saya sudah melakukan alur tirta Bu, yaitu sudah menanyakan tujuan, kemudian tujuan mengklasifikasi masalah, kemudian setelah itu sudah menentukan aksinya, gitu, sudah membuat rencana aksi, dan terakhir juga sudah setelah aksi tadi satu lagi bertanggung jawab Bu, bertanggung jawab terhadap apa yang diimbannya. Jadi alur kita itu sudah saya jalankan Bu, sudah jalankan antara saya coach dengan kunci saya Ibu Dewi tadi, sudah tujuannya sudah saya tanyakan, kemudian klasifikasi juga sudah, kemudian aksi nyatanya juga sudah gitu, dan terakhir adalah tujuan tanggung jawab juga Bu. Jadi kan Pak, tadi semua itu sudah baik. Iya. Sekarang kompetensi apa lagi yang ingin Bapak kembangkan berdasarkan coaching yang barusan Bapak lakukan? Ya, saya ingin saya terus ingin mendalami alur kita ini supaya nanti saya terbiasa dalam melakukan coaching Bu, baik dengan siswa saya maupun dengan teman-teman sejawat saya yang saya masa bantu mengajar supaya terbiasa Bu, artinya nanti teman-teman saya juga merasa tidak malu menyampaikan hal masalahnya gitu kan. Kemudian setelah menyampaikan masalahnya ada solusi yang terbaik yang ditemukan Bu. Jadi saya ingin perdalami Bu alur kita itu Bu. Gitu. Jadi saya rasakan Pak, dari pembicaraan kita ini, saya rasa apa yang sudah Bapak sampaikan sudah mencakup. Saya rasa mungkin hanya sampai di sini Pak. Baik Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.